quwwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi. Kita sudah sampai tadi malam di pembahasan ijma para ulama. Nah, di antara masalah yang penting dalam ijma, beliau menyebutkan bagian pertama, kedua, dan di sini kita akan melanjutkan bagian penting dari pembahasan ijma ulama adalah ats-tsalitsatu ruju'ul mujtahidin an ijma'ihim. Bagian dari ketiga dari permasalahan penting dalam ijma para ulama, ketika ada orang-orang mujtahidin ini menarik kembali ijma mereka. Mereka sudah ijma, sudah sepakat bahwasanya hukum permasalahan ini haram misalkan. Sudah sepakat. Apakah boleh mereka itu merujuk kembali ijma mereka atau itu tidak boleh? Di sini dikatakan la yajuzuh, tidak diperbolehkan li jama'atil mujtahidin, untuk orang-orang yang sudah ijma, ulama mujtahidin yang sudah ijma, itu tidak boleh an yarji'u an ijtihadihim, merujuk kembali ijtihad mereka. Sudah sepakat, ya, sudah sepakat bahwasanya masalah ini haram hukumnya. Tidak boleh mereka menarik kembali hukum yang sudah mereka sepakati. Tidak boleh. Fima ajma'u alaihi, ya, pendapat yang mereka sudah sepakati, sudah putuskan, tidak boleh ditarik kembali. Ya, tidak boleh. Illa, kecuali ala qawli man qal, kecuali atas pendapat ulama yang mengatakan yushtaratun qiradul asri fi hujjiyatil ijma', bahwasanya disyaratkan dalam sahnya ijma' para ulama harus wafat terlebih dahulu orang-orang yang ijtihad, ulama-ulama yang ijtihad tadinya. Jadi sebelumnya itu kita sudah bahas bahwasanya apakah disyaratkan dalam sahnya ijma' ulama-ulama mujtahidin itu harus wafat terlebih dahulu atau tidak. Kita sebutkan sebelumnya bahwasanya tidak disyaratkan wafatnya ulama mujtahid. Ya, begitu sudah ijma' maka itu sudah dikatakan sah dan bisa dijadikan dalil. Jadi tidak harus menunggu wafatnya mereka terlebih dahulu agar ijma' mereka bisa dikatakan sah. Itu bukan termasuk syarat. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya di antara syarat sahnya ijma' harus wafat terlebih dahulu mereka agar ijma' mereka bisa dikatakan sah. Maka dengan pendapat ini, fa'ala hadzal qaul, sesuai dengan pendapat yang mengatakan ijma' itu bisa dikatakan sah apabila mereka sudah wafat, yajuzu lil mujtahidi ay yarji'a amma ajma'a alaihi ma'a ghairihi madama ahlu dzalikal asri lam yanqaridu. Maka selama mereka itu belum wafat, maka boleh hukumnya merujuk kembali, membatalkan kembali keputusan atau hukum yang mereka sudah sepakati sebelumnya selama mereka itu masih hidup, ya, karena syarat sahnya ijma' mereka itu harus wafat terlebih dahulu. Ini menurut pendapat yang kedua yang tadi kita sebutkan. Kemudian permasalahan selanjutnya, ar-rabi'atu, masalah yang keempat, hukmu man wulida fi asril mujtahidin, hukum orang-orang yang dilahirkan di masa ulama-ulama mujtahidin. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad sepakat bahwasanya permasalahan ini hukumnya halal misalkan. Kemudian di masa mereka ada orang yang baru dilahirkan. Nah, kemudian dia belajar sehingga menjadi orang alim dan bahkan sekelas ulama-ulama mujtahidin. Nah,
ketika dia nanti berbeda dengan pendapat mujtahidin yang ada, apakah perbedaan dia itu dianggap, dinilai dan berpengaruh pada ijma mereka atau tidak? Di sini kata beliau, wa yu'tabaru fi niqadil ijma'i qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihadi li'annahu min ahli asrihim. Maka dianggap dalam sahnya ijma' perkataan seseorang yang baru dilahirkan di hidupnya mereka ketika mereka masih hidup, kemudian orang yang tadi dilahirkan tersebut sudah besar dan menjadi faqih, bahkan dia sekelas ijtihad dengan mereka, maka pendapat orang ini itu diperhitungkan dalam sahnya ijma'. Kenapa? Karena orang yang baru lahir ini adalah bagian dari ulama-ulama mujtahidin. Nah, kita tahu sebelumnya bahwasanya yang dikatakan ulama mujtahidin dalam ijma' adalah kesepakatan semua ulama mujtahidin. Nah, jadi kalau misalkan mereka itu sudah sepakat bahwasanya permasalahan ini adalah haram misalkan, maka permasalahan ini bisa diputuskan bahwasanya itu haram. Sehingga kalau misalkan nantinya ada orang yang baru lahir lalu menjadi ijtihad, menjadi mujtahid sama dengan mereka kelasnya, maka orang yang baru lahir ini akan diperhitungkan nanti pendapatnya. Sehingga ijma' yang sudah mereka sepakati sebelumnya itu tidak sah nantinya kalau masih ada orang yang lahir dan dia menjadi mujtahid, kemudian dia berbeda dengan pendapat mereka. Di sini akan timbul tuh masalah. Sehingga pendapat orang yang baru lahir ini kemudian menjadi ulama luar biasa, menjadi mujtahid mutlak, itu juga diperhitungkan pendapatnya. Wa hadza 'ala al-qaul tsani. Ini pendapat yang kedua tadi. Ya, sesuai dengan pendapat yang kedua tadi bahwasanya disyaratkan dalam sahnya ijma' harus inqiradul asr, wafat terlebih dahulu. Wa huwa ishtirat inqiradul asr, yaitu disyaratkan wafatnya ulama-ulama mujtahidin agar ijma' mereka bisa dikatakan sah. Walakinnal qaul as-sahih, akan tetapi pendapat yang sahih, pendapat yang benar adalah annahu la yaqdahu fi ijma'ihim mukhalafatu man wulida fi asrihim wala yajuzu lahum ruju'un amma ajma'u alaihi. Tapi menurut pendapat yang sahih, tidak bahaya, tidak masalah apabila ada orang yang baru dilahirkan lalu dia menjadi orang yang mujtahid mutlak, itu tidak sama sekali bermasalah pada kesepakatan mereka walaupun dia nantinya akan menjadi mujtahid mutlak. Kenapa? Karena berdasarkan pendapat yang dikukuhkan oleh para ulama, ketika ijma' itu sudah terbentuk, sudah ada kesepakatan para ulama, maka langsung ijma' mereka itu dikatakan sah dan boleh dijadikan dalil. Jadi tidak menunggu akan mereka wafat terlebih dahulu, tidak. Sehingga apabila ada orang yang baru dilahirkan dan dia menjadi mujtahid mutlak, maka pendapat dia walaupun dia berbeda dengan ijma' itu tidak berpengaruh sama sekali, dan bahkan ulama yang ini itu tidak boleh, ya tidak boleh kharqul ijma'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallim taslima. Thumma yaqulu al-musannifu rahimahullah al-khamisatu al-ijma' al-fi'li wal qawli. Qala al-musannifu rahimahullah as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani al-khamisatu al-ijma'ul fi'li wal qawli. Ijma' fi'li, ada ijma' fi'li, ada juga ijma' qawli. Yang dimaksud dengan ijma' fi'li adalah ulama mujtahidin ini melakukan suatu tindakan dan mereka sama tindakannya, atau mengatakan suatu perkataan
dan perkataan mereka itu sepakat bahwasanya hukum masalah ini adalah haram. Nah, misalkan qala al-musannifu wal ijma'u yahsulu bil qawli min kulli man huwa ahlun lil ijma'i wa yahsulu bil fi'l. Ijma' para ulama itu bisa terwujud dengan perkataan. Perkataan dari siapa? Min kulli man huwa ahlun lil ijma'. Dari setiap ulama yang beliau adalah atau mereka adalah bisa untuk ijma'. Siapa ulama yang bisa ijma'? Adalah ulama mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Lais, Imam Sufyan, Ats-Tsauri, para sahabat yang mujtahid seperti yang kita katakan sebelumnya. Fa ammal awwalu, adapun yang pertama yaitu ijma' qauli. Fahuwal ijma'ul qawli, yaitu yang dimaksud dengan ijma' qawli, wa suratuhu, gambarannya adalah an yaqulu, mereka itu berkata yajuzu kadza wa yahrumu kadza wa yundabu kadza wa halumma jarra. Jadi mereka ulama mujtahidin mengatakan, oh masalah ini boleh, oh masalah ini haram, oh masalah ini sunnah, wahalum majarran, dan seterusnya. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan masalah ini haram. Imam Abu Hanifah mengatakan masalah ini haram. Imam Ahmad mengatakan haram. Imam Malik mengatakan haram. Imam Sufyan Ats-Tsauri haram. Sufyan ibn Uyain haram. Lais bin Sa'ad haram misalkan. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, berarti mereka itu sudah sepakat dalam perkataannya, maka itu sudah dikatakan ijma' qauli. Nah, begitu yang dimaksud dengan ijma' qauli. Nah, misalkan ada orang yang beda di antara mereka, sepakat semuanya, cuma Lais ibn Sa'ad tidak sepakat. Nah, itu namanya bukan ijma'. Karena yang dikatakan ijma' adalah ittifaq, kesepakatan semua ulama mujtahidin. Selama ada satu orang yang berbeda, jadi 99% dari mereka mengatakan haram semua. Cuma satu dari mereka ada yang mengatakan itu halal. Nah, maka itu bukan ijma', ya, bukan ijma'. Jadi yang antum dengar itu ijma' para ulama, berarti semua ulama sudah sepakat, tidak ada satupun dari mereka yang berbeda dari apa yang dikatakan. Tsumma qala al-musannifu wa amma tsani, adapun bagian yang kedua, ijma' fi'li, fahuwa al-ijma'ul fi'li, kesepakatan yang berupa tindakan, bi ay yaf'alu fi'lan, mereka mengerjakan suatu pekerjaan, suatu tindakan, fayadullu fi'luhum ala jawazihi, dari pekerjaan mereka itu menunjukkan akan bolehnya pekerjaan tersebut. Wa illa kanu mujmi'ina ala dhalalah, kalau itu tidak bisa dikatakan boleh, niscaya mereka itu akan berkumpul akan sepakat dalam kesesatan. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan melakukan yang haram, Imam Abu Hanifah melakukan yang haram, terus ulama mujtahid yang lain itu semuanya tanpa terkecuali melakukan yang haram. Itu tidak mungkin terjadi, ya. Tidak mungkin terjadi ulama mujtahidin semuanya sepakat melakukan keharaman, tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah ada jaminan dari Nabi SAW, seperti yang tadi malam kita sebutkan, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak mungkin umatku, kata Nabi, sepakat semuanya melakukan dhalalah ataupun kesesatan. Itu tidak mungkin, saudara. Maka dari itu, ketika mereka ulama mujtahidin sudah sepakat dalam pekerjaan mereka, mereka semuanya melakukan permasalahan ini, melakukan pekerjaan ini, dan mereka dari pekerjaan tersebut bisa kita hukumi bahwasanya pekerjaan ini hukumnya halal gitu, karena mereka melakukannya. Tidak mungkin mereka itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Wa taqaddama annahum ma'sumuna min dzalika, dan kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya permasalahan ini mereka itu maksum
Mereka maksudnya kesepakatannya, bukan perorangan dari mereka itu maksum, bukan. Karena yang maksum itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-sadisah al-ijma' as-sukuti. Rahimahullah as-sadisatu al-ijma' as-sukuti. Bagian yang keenam adalah ijma' sukuti. Apa tuh maksudnya ijma' sukuti? Sukut itu artinya diam. Sukut itu artinya diam. Jadi ijma' itu ada 3 macam. Ada ijma' al-fi'li, ada ijma' qawli, ada ijma' sukuti. وهو أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت جميع الباقي منهم ولم ينكروا عليه. Jadi mereka itu ada yang sebagian mujtahid, ada yang mengatakan suatu perkataan, suatu hukum, kemudian mereka diam saja. Sebagian mereka, sebagian besar bahkan itu diam. Maka itu bagaimana hukumnya? Nah, ini bagian dari ijma' dan itu dikenal dengan ijma'. ثم قال المصنف فهذا النوع من الإجماع مختلف فيه. Maka bagian ini itu sudah ada perbedaan ulama dalam masalah ijma' sukuti ini, apakah dinilai ijma' atau tidak. Jadi ijma' sukuti itu ada salah satu dari mujtahidin yang mengatakan suatu perkataan, kemudian mujtahid yang lain itu diam saja gitu, diam, tidak mengatakan apa-apa. Maka diamnya mereka itu sudah dikatakan kesepakatan atau tidak. Di sini terjadi perbedaan ulama. Hal yusamma ijma'an min ghairi taqyidin bisukuti aula. Apakah kesepakatan mereka, diamnya mereka itu, apakah diamnya mereka itu dikatakan ijma' atau tidak? Atau harus dibatasi dengan sukuti? Artinya kita boleh katakan ijma', cuma harus dibatasi dengan sukuti. Tidak boleh secara mutlak kita mengatakan ijma' itu. Harus dibatasi dengan sukuti. Harus mengatakan ijma' sukuti gitu. Fihi khilafun lafziyun. Nah, di sini ada perdebatan dan perbedaan ulama. Mansyauhu, sumber dari perbedaan ini adalah annas sukutal mujarradah, bahwasanya diam yang mujarrad, diam yang tidak ada an amaratil ridha, dari tanda-tanda kerelaan, wasukhti dan kebencian, ma'abulughil kulli, mereka semuanya baligh, wa mudi zamanin nazari, dan lewatnya waktu untuk berfikir, adatan an mas'alatin ijtihadiyatin taklifiyah, di mana mereka itu berbicara tentang masalah yang ijtihad, bukan masalah qat'iyah seperti wajibnya sholat, wajibnya zakat, bukan, masalah ijtihadi ini. Hal yaghlibu ala dhanni muwafaqatus sakitina lil qailina aula. Apakah kita bisa menduga bahwasanya orang-orang yang diam ini sepakat dengan orang-orang yang berkata? Nah, misalkan anggaplah ulama mujtahidinnya ada 100 orang. Kemudian ada 10 dari mereka mengatakan bahwasanya masalah ini hukumnya haram. Ya. 90 orang dari mereka ini diam saja gitu. Diam saja. Tidak ada tanda-tanda kerelaan dari wajah mereka dan juga tidak ada tanda-tanda kebencian. Dan mereka semua baligh. Mereka itu sudah mempunyai peluang untuk memikirkan pendapat tersebut. Anggaplah sudah 3 hari mereka diam. Dan mereka itu yang 10 tadi berbicara tentang masalah ijtihadi, bukan berbicara tentang wajibnya sholat. Nah, maka bagaimana? Maka apakah kita itu menduga atau yakin bahwasanya orang-orang yang diam tadi, yang 90 orang yang diam itu, apakah kita duga mereka itu sepakat dengan orang yang berkata? Artinya ya sepakat dengan yang 10 orang tadi. Nah, di sini qila na'am. Ada yang mengatakan iya katanya.
Ada yang mengatakan iya. Masya Allah. Kenapa? Nadhran lil adati fi mithli dhalik. Karena melihat secara adat, kebiasaan, kalau orang itu sudah diam, sudah 3 hari diam, padahal mereka itu cerdas. Mereka itu sudah mikir masalah tersebut. Tidak ada tanda-tanda kebencian dari wajah mereka. Maka kita yakini, kita duga dengan dugaan kuat bahwasanya mereka yang diam ini sudah sepakat dengan orang-orang yang berkata tadi, yang berpendapat. Kenapa? Kalau misalkan mereka tidak setuju dengan pendapat yang dikatakan, niscaya mereka akan menyanggah, akan menegur. Nah, karena mereka itu diam, menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh mereka adalah benar gitu. Fayakunu ijma'an haqiqatan. Dari ini terbentuklah ijma'. Karena ini bukan perkataan semua mujtahid, ini hanya perkataan sebagian, yang sebagian besar dari mereka itu hanya diam saja. Itu dikatakan ijma' sukuti. Dan yang dicontohkan oleh para ulama adalah ijma' mereka, ijma' sukuti, ya, ijma' sukuti pada pelaksanaan sholat tarawih 20 rakaat, di mana di situ sudah dilakukan oleh Sayyidina Ubay, Sayyidina Umar, ya, mereka mengumpulkan orang-orang di masa itu dan mereka itu sholat 20 rakaat. Sudah ijma' lah gitu, ijma'. Dan mereka ulama-ulama mujtahidin yang lain diam. Ya. Jadi diamnya mereka itu menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat ini adalah benar. Andai kata itu salah, niscaya akan menegur gitu. Itu yang dicontohkan, yang banyak dicontohkan oleh para ulama usul fikih, di antaranya Sayyid Syekh Muhammad Hasan itu dalam kitabnya Al-Khulasah fi Usul Fikih dan juga Al-Wajiz. Insyaallah, insyaallah. Fayakunu ijma'an haqiqatan li sidqi ta'rifihi alaihi. Maka secara definisi itu bisa dikatakan ijma' secara hakikat. Wa inna fa ba'duhum mutlaq qasmil ijma'i alaihi. Walaupun sebagian mereka ada yang menafikan penamaan ijma' dalam permasalahan tersebut. Ada yang mengatakan ini bukan ijma' karena ijma' itu harus berupa perkataan ataupun tindakan. Nah, ini bukan, ini hanya berbentuk diam saja. Wa qila la. Ada yang mengatakan tidak. Artinya fala yakunu ijma'an haqiqatan. Sehingga tidak bisa dikatakan ijma' secara hakiki, secara hakikat. Wa hal yuhtajju bihi aula. Nah, sekarang ijma' sukuti itu apa dikatakan hujjah, boleh dijadikan dalil atau tidak? Fihi aqwal. Di sini ada beberapa pendapat ulama, tapi as-sahhuha, pendapat yang lebih kuat adalah annahu hujjatun mutlaqan. Bahwasanya ijma' sukuti ini bisa dikatakan hujjah ataupun dalil. Walhasil, intinya adalah annahu mukhtalafun fihi. Bahwasanya masalah ijma' ini apakah boleh dijadikan dalil atau tidak, apakah itu dikatakan ijma' atau tidak. Nah, di sini terjadi perbedaan ulama. Faqila innahu ijma', dikatakan bahwasanya ijma' sukuti ini adalah bagian dari ijma'. Waqila, dikatakan juga innahu hujjatun wa laysa bi ijma'in. Hujjah tapi bukan ijma'. Dalil, ya, ijma' sukuti ini boleh kita katakan dalil, cuma tidak bisa kita katakan ijma' gitu. Karena ijma' menurut mereka syaratnya harus dari perkataan ataupun tindakan. Nah, di sini bukan perkataan, bukan tindakan, hanya diam saja. Masa diam dikatakan pendapat kan gitu. Waqila, ada yang mengatakan laisa bi ijma'in wala hujjah. Tidak bisa dikatakan ijma' pun juga tidak bisa dijadikan dalil. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. As-sabi'atu ijtihadus sahabi.
Bagian yang ketujuh adalah ijtihad sahabat. Kalau misalkan ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ijtihad. As-sahabatu radhiyallahu anhum udulun khiyarun. Semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita tahu bahwasanya mereka semua adil. Maksud dari adil ini mereka dipercaya, mereka pintar, mereka bisa dikatakan betul-betul menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka meriwayatkan hadis, maka riwayat mereka itu bisa dipertanggungjawabkan akan sahnya, akan kesahihannya. Mereka itu semua udul, khiyar, termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tapi terlepas dari itu semua, dari keistimewaan yang Allah berikan pada mereka, mereka termasuk sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka lakinnahum tatafawatu maratibuhum fil ilmi war riwayah. Mereka itu berbeda-beda tingkatan mereka dalam ilmu, dalam meriwayatkan hadis. Jadi ada sebagian mereka yang alim, ada yang allama, ada bahkan yang tidak menyentuh dengan ilmu sama sekali. Jadi begitu sahabat gitu. Jadi jangan kira semua sahabat ini allamah semua. Tidak. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Hasan itu, misalnya tidak semua sahabat itu alim. Jadi ada yang alim, ada yang pintar, ada yang cerdas, ada yang mujtahid mutlak, ada yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ilmu gitu, ada yang hanya kencing gitu. Itu ada. Itu di hadis subuh alaihi danuban, memang ada seorang A'rabi yang datang ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kencing di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu anhu sahabah. Jadi semuanya itu mereka punya keistimewaan, itu sahabat. Ini gelar tinggi nih, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti yang kita katakan tadi, bahkan dikatakan oleh beliau, tingkat keilmuan para sahabat ini berbeda-beda. Fafihimul fuqaha, di antara mereka ada yang fuqaha, wa fihimul muftun, ada yang ahli fatwa, wa fihimur ruwat, ada yang ahli dalam riwayat hadis, wa fihimul huffaz, ada yang hafid hadis. Maksudnya huffaz di sini bukan huffaz Al-Qur'an ya. Huffaz ini satu gelar yang diberikan dulu untuk orang-orang yang hafal hadis, hafal banyak hadis gitu, baru dikatakan hafid. Nah, istilah hafid ini sekarang sudah luntur, dan ketika hafid ini dikatakan berarti yang hafal Quran. Itu sudah keluar dari istilah mereka. Wa fihim al-a'immatul mujtahidun, dan mereka itu ada yang a'immah, ada yang menjadi imam yang mujtahid mutlak gitu. Fa in kana lis-sahabiyyil mujtahid qaulun fi qadiyatin ijtihadiyatin wa kana hadzal qawlu bil ijtihad la bit tawfiqi fa huwa qawluhu an madhhabi nafsihi. Apabila ada seorang sahabat yang mujtahid mutlak, dia mempunyai satu pendapat dalam masalah tertentu. Dan perkataan ini itu dari ijtihad dia. La bit taufik, bukan mengatakan itu karena dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang mujtahid, ada seorang sahabi, ada salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya permasalahan ini hukumnya haram misalkan. Dan permasalahan ini masalah ijtihadiyah ya, bukan masalah qat'iyah seperti wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji, bukan permasalahan seperti itu. Tapi ini masalah perbedaan ulama gitu. Dan dia berkata ini karena dari ijtihad dia sendiri, bukan karena tauqif dari Allah ataupun Rasul. Ya bukan. Bukan dikatakan disuruh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan. Maka apakah pendapatnya ini itu bisa mewajibkan
sahabat-sahabat yang lain, tidak. Fahuwa qauluhu an madzhabi nafsi, maka ini adalah pendapat pribadi untuk dia. Walaisa bihujjatin ala ghairihi, dan tidak bisa dikatakan hujjah pada ulama-ulama yang lain min ulama is-sahabati ittifaqan. Jadi sudah ada kesepakatan ulama di sini bahwasanya perkataan sahabi kalau misalkan itu pendapat pribadi dalam satu permasalahan, maka pendapat tersebut itu bukan dalil, bukan hujjah pada orang-orang yang lain. Wala min ulama'i ghairihim, ataupun ulama-ulama yang lain yang bukan sahabat. Jadi perkataan Nabi itu, perkataan sahabat ini kalau misalkan pendapat pribadi bukan datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi murni karena ijtihad dari mereka, maka itu tidak bisa dikatakan dalil, untuk ulama-ulama yang lain atau ulama-ulama selain sahabat. Idla dalil ala kauni hujjatan fawajaba tarkuhu, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya perkataan sahabat ini adalah dalil, adalah hujjah, sehingga udah kita biarkan saja, itu pendapat pribadi beliau gitu. Karena isbatul hukmi bila dalilin la yajuz, menetapkan suatu hukum tanpa didasari dalil itu hukumnya tidak diperbolehkan. Wali anna sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ajma'u ala mukhalafati ba'dihim ba'da, karena juga sahabat-sahabat Nabi SAW mereka sepakat bahwasanya di kalangan mereka ada juga perbedaan. Banyak kita temukan dalam kitab-kitab usul, kitab-kitab mazhab, bahwasanya terjadi perbedaan besar antara Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar. Tidak bisa dipungkiri perbedaan mereka berdua. Aula mastumun nisa, Ibnu Abbas mengatakan au jama'tumun nisa, bukan menyentuh, tapi di sini mempunyai makna berhubungan. Abdullah bin Umar mengatakan aula mastumun nisa, itu artinya al-massu bil yad, menyentuh dengan tangan. Perbedaan yang tidak bisa dipungkiri. Falau kana qawlu ba'dihim hujjatan 'ala al-akharin lawaqa'a al-inkaru 'ala man khalafahu minhum wala inkara. Kalau misalkan perkataan sahabat itu dikatakan hujjah pada yang lainnya, otomatis akan terjadi ingkar, saling mengingkari. Tapi di situ kita tidak temukan. Tidak ada ceritanya, Abdullah bin Umar salah, kata Ibnu Abbas, tidak. Atau sebaliknya, Abdullah bin Abbas salah, kata Abdullah bin Umar, tidak. Tidak ada keingkaran seperti itu. Jadi menunjukkan bahwasanya perbedaan di kalangan sahabat itu sudah masyhur dan mu'taraf, sudah diakui gitu. Makanya di dalam qawaidul fikih itu dikatakan mura'atul khilafi mu'tabar, menjaga perbedaan itu mu'tabar selama melengkapi dan mencukupi syarat-syarat mura'atul khilaf. Hadza qaulu Syafi'i fi madhhabihil jadid. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i di mazhabnya yang baru, mazhab jadid ketika beliau ke Mesir. Wa fi al-qaulil qadimi anna qaul as-sahabi hujjatun ala ghairihi lima warada fi haqqi sahabati ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Tapi sebagian bukan sebagian, ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat qadimnya ketika beliau masih ada di Baghdad. Beliau mengatakan bahwasanya perkataan sahabat itu hujjah pada yang lainnya. Kenapa? Karena pernah Nabi SAW itu bersabda berkenaan dengan sahabat Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat saya, kata Nabi, itu bagaikan bintang-bintang. Dengan siapa saja kalian ikut, maka kalian akan dapat hidayah. Ikut Abu Bakar dapat hidayah, Umar dapat hidayah, gitu. Berdasarkan pendapat ini, berdasarkan hadis ini, kita katakan bahwasanya perkataan sahabat ini hukumnya dalil, bisa dijadikan hujjah.
Itu. Tapi ini menurut sebagian ulama, di antaranya Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita sudah sampai di pembahasan al-akhbar wa hukmuha. Kita biarkan